saya ikut menganalisa kejadian ini. Jadi sebetulnya itu menimbulkan sekolah ini karena gerakannya itu Pak, saya pelajari juga Pak. Ini pertama adalah kami membentuk krisis center yang diketuai oleh saya secara langsung, kemudian didampingi oleh Pak Sekda dan oleh Dinas Kesehatan serta seluruh jajaran ke bawah sampai kepada kelurahan. Ini tugas utamanya adalah bagaimana menyusun sebuah sistem untuk melakukan pencegahan, untuk melakukan untuk memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat Kota Cirebon agar virus ini tidak terus berkembang dengan besar di Kota Cirebon itu. Yang jelas untuk event-event ini sementara akan kita tunda dulu ya sampai keadaan menjadi terkendali. Artinya terkendali dalam maksud adalah sudah mulai mereda gitu bahaya pandemi corona ini. Nah, kami berpikir ya bahwa kesadaran untuk melakukan pencegahan ya terhadap bahaya corona ini harus dimiliki oleh semua warga masyarakat Kota Cirebon. Nah, termasuk adalah para orang tua siswa begitu di dalam menjaga keluarganya untuk supaya terhindar dari masalah terjangkitnya corona tersebut. Oleh karena itu kami berencana ya sekali lagi kami berencana akan memberikan instruksi kepada sekolah-sekolah untuk mengadakan belajar di rumah bagi anak-anaknya dengan pantauan penuh dari para orang tua sampai pada batas tertentu. Kapan mulai? Belum ditentukan ya? Kapan waktunya? Tentunya ini perlu persiapan. Yang jelas dalam waktu dekat kami besok akan melakukan rapat lagi untuk kemudian mengambil langkah-langkah yang perlu disiapkan sebelum pelaksanaan belajar di rumah tersebut. Sektor pasien yang positif. Apakah positif? Saya mendapatkan informasi dari Pak Direktur ya atau mendapatkan laporan dari Pak Direktur bahwa memang ada satu pasien kita yang nomor 10 itu positif corona. Nah, namun demikian positif tersebut adalah pemeriksaannya itu atau sampelnya itu adalah sudah disampaikan beberapa hari yang lalu ke Jakarta. Gitu seperti itu. Nah, kalau kita melihat saat ini kondisi pasien sehat, bukan sehat, membaik. Betul ya, Dok? Itu membaik. Namun, ya, apa yang sudah hasil pemeriksaan itu positif, tentunya itu menjadi data buat kita. Nah, berikutnya pihak Rumah Sakit Gunung Jati akan menyampaikan lagi sampel kepada Dinas Litbangkes di Jakarta untuk menguji ulang apakah yang tadinya positif itu menjadi sembuh. Nah, saya kira demikian. Selain satu orangnya, ya, semuanya dalam kondisi yang sudah stabil, ya, sudah 5 orang yang semuanya sudah stabil, ya, yang lainnya sudah mendapatkan penanganan yang sesuai dengan protap buku panduan dari Depkes, ya, tinggal menunggu hasil dari pemeriksaan swab dari Litbangkes Depkes dari Jakarta, ya. Dan mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang lain dan kita tinggal tunggu saja bagaimana hasilnya. Kalau kondisi pasien sudah stabil, ya, tidak panas, tidak batuk, ya, terus tidak merasa sesak, ya, karena sudah itu. Sekarang memang masih di ruang isolasi. berapa orang Pak yang diisolasi, Pak? Hah? Yang diisolasi ada berapa? Ada 5 orang. Statusnya? Statusnya berapa? Status apa? Masih ODP atau PDP atau? Semuanya kita yang ODP pun diperlakukan sebagai PDP, Pak. Sekarang udah karena nomor 10, Pak, ya. Karena kondisi kita penyebaran yang lebih hebat ini, buku panduan sudah direvisi yang ketiga ini, kita perlakukan sama yang ODP dan PDP. Jadi kita melakukan pemeriksaan. Pak, dirawat berapa hari? Udah berapa hari? Udah di berapa hari? Ada yang sudah 5 hari, ada yang baru 3 hari,
dan ada yang baru kemarin. Secara spesifik yang satu positif itu gimana Pak? Kronologisnya aja Pak. Ya sudah tidak ada masalah, sekarang sudah ditangani dan kondisinya sudah membaik. Masuk tanggal berapa itu? Aduh, kalau kronologisnya yang tepatnya saya lupa ya. Tapi ini semuanya sudah dalam penanganan yang itulah ya, sesuai dengan prosedur. WNI Pak ya? WNI atau apa? WNI. Pak, semua. Yang kontak langsung dengan pasien yang terkena di mana, Pak? Saya belum itu ya, karena kita tuh mengingatnya nomor sih Pak. Mohon maaf, kita tuh mengingatnya nomor. Jadi kronologis nama ini saya enggak ini ya. Untuk yang kontak langsung nomor dengan aja. pasien yang positif Pak, sudah ada penanganan? Sudah di-trace sama Dinas Kesehatan. Berarti termasuk pegawai rumah sakit juga Pak? Iya, kita dari awal juga pegawai-pegawai kita sudah diproteksi ya. Warga mana itu? Proteksi. Yang positif Ya, saya nggak apa. Nah, kita lihatnya nomornya Pak. Itu adalah sampel yang dikirimkan pertama, gitu kan. Nah kemudian setelah mengirimkan sampel kan dilakukan proses pengobatan. Nah dari hasil pengobatan yang dilakukan oleh RSUD Rumah Sakit Gunung Jati, ya ini membaik, begitu seperti itu, gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan, ya kalau diperiksa saat ini sudah sembuh, gitu. Tapi kami nggak bisa menutupi kalau hasil pemeriksaan dengan sampel yang pertama itu dianggap positif. Cuma saya perlu sampaikan, setelah melalui proses perawatan itu membaik dan menunjukkan perubahan yang mengarah kesembuhan. Memang terakhir kirim sampel itu tanggal berapa Pak? Jeda waktunya sampai sekarang ini bisa dikatakan sudah membaik. Yang pertama yang dinyatakan positif. 10. Silakan. Sekitar 5 hari yang lalu. Kan di sana kan antri Pak. Itu seperti itu. Jadi warga kota atau bukan Pak? Kalau yang terkenanya yang itu ada warga kota ya, tapi yang positif itu belum, tidak ada yang warga kota. Yang positif itu adalah warga yang posisinya berada di wilayah Ciayu Majapahit. Satu daerah yang berada di wilayah Ciayu Majapahit. Di luar kota Cirebon apa ya? Yang jelas bukan kota Cirebon. Terakhir Pak.